Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bagaimana Mencetak Anak Unggul, bagian yang pertama. Saya mulai mengajak saudara untuk membaca Alkitab terlebih dahulu dari Efesus 6 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Saudara, setiap orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya dengan baik. Sehingga anak itu menjadi anak yang unggul, punya kualitas karakter yang dapat dibanggakan. Dan juga bisa mengembangkan seluruh talenta keterampilan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, untuk itu kita perlu tahu bahwa setiap orang anak mempunyai kebutuhan dasar di dalam jiwanya. Yang dia perlukan bukan cuma uang atau makanan, tapi kebutuhan dasar di dalam jiwa yang pemenuhannya itu terutama sangat penting diberikan pada masa awal kehidupan, pada masa kecil mereka. Dan kalau pemenuhan kebutuhan jiwa itu tidak dilakukan, maka emosinya akan terganggu. Dia jadi anak yang aneh-aneh, jadi anak yang pasif atau sebaliknya agresif. Tapi sebaliknya kalau kebutuhan dasar itu diberikan oleh orang tua yang mengerti kebenaran, maka kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak unggul, menjadi keturunan ilahi yang sungguh hidupnya jadi berkat. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang saya mau bagikan dan berikutnya ada 3 hal yang lain yang saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Yang pertama, kebutuhan dasar dari seorang anak yang perlu dia miliki supaya dia menjadi generasi unggul adalah penerimaan, acceptance. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pelatih sepak bola Amerika Serikat yang bernama John McKay, yang dipuji oleh banyak orang karena dia punya anak yang juga menjadi pemain sepak bola yang berbakat. Tetapi John McKay satu kali berkata begini kepada rekan yang memujinya. Saya bangga terhadap anak saya tentunya. Tapi saya tetap bangga kepadanya walaupun dia tidak pernah bertanding dalam pertandingan sepak bola. Walaupun dia nggak bisa main sepak bola pun aku tetap bangga kepada dia karena dia adalah anakku. Itulah acceptance, penerimaan. Menerima seseorang bukan hanya karena prestasinya tetapi menerima dia sebagaimana dia ada karena dia adalah anak kita. Tahukah saudara, penerimaan dalam hidup seseorang akan menciptakan rasa aman di dalam jiwa seorang anak. Sebab siapa mereka itu lebih penting dari apa yang dilakukannya atau apa prestasi yang diraihnya. Bayangkan kalau anak punya nilai 9 atau 10, kita bilang anak papa. Tapi kalau nilainya 7, anak mama. Kalau nilainya 3, anak siapa kamu? Saudara-saudara, hal ini tentu akan menghancurkan jiwa seorang anak. Saudara-saudara, seorang anak harus sadar apapun yang terjadi dengan hidupnya. Bahkan kesalahan mungkin dia lakukan, dia tetap dicintai oleh orang tuanya. Dalam Roma 15 ayat 7 firman berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bagaimana Tuhan menerima kita? Apakah karena kita suci, sempurna, baik, tidak ada cacat celah? Tidak, kita banyak kekurangan, tapi Dia menerima kita apa adanya. Dia berkata, I love you just the way you are. Aku mengasihi engkau sebagaimana engkau ada. Dan ketika kita sadar kita dicintai oleh Kristus, maka kita ingin membalas kasih Dia dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi walaupun nilai anak Anda di ulangan jelek, jangan memaki dia. Doakan, tumpangkan tangan. Katakan, anakku, walaupun nilaimu jelek, papa mama sayang sama kamu. Oh anakku,
Betapa bodohnya engkau. Tapi aku akan berdoa supaya Tuhan mengurapi engkau menjadi anak yang berhikmat. Jadi anak yang pintar dipakai oleh Tuhan. Sehingga anak itu saudara-saudara akan sadar walaupun dia mungkin nilai ulangannya kurang bagus, dia tidak merasa menjadi anak yang terbuang. Pertanyaannya, mengapa ada banyak anak merasa kurang diterima? Yang pertama karena dia dikritik terus-menerus oleh orang penting dalam hidupnya, khususnya oleh orang tua. Sampai ada satu ungkapan berkata begini, when I do something good, no one remember. But when I do something bad, no one forget. Ketika aku melakukan sesuatu yang baik, tidak ada yang ingat. Tapi waktu aku melakukan sesuatu yang buruk, tidak ada yang lupa. Oh, tentu ini akan membuat jiwa kita tidak bertumbuh dengan baik. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan 4 pujian dibandingkan dengan 1 kritikan untuk jiwanya bisa berkembang dengan sehat. Tapi pada kenyataannya banyak orang memberikan 10 kritikan dan mungkin hanya memberikan 1 pujian. Sehingga banyak orang menjadi tertekan. Yang kedua, kenapa banyak anak merasa tidak diterima oleh orang tuanya? Karena seringkali kita membandingkan anak kita dengan anak yang lain yang lebih berhasil. Tujuannya mungkin kita ingin memacu anak kita ini supaya sama seperti saudaranya yang berhasil, yang lebih pintar misalnya. Alih-alih cara itu berhasil, justru seringkali membandingkan anak menjadikan anak tersebut jadi minder. Merasa diri gagal, merasa dia tidak seperti saudaranya yang lebih pintar. Dan dia merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Dibandingkan cinta orang tua kepada saudaranya yang lebih pintar itu. Yang ketiga, kenapa seringkali anak tidak merasa diterima? Karena kita mengharapkan anak untuk mencapai impian orang tua. Sehingga kita memaksakan kehendak kita untuk dituruti oleh anak tersebut. Ada seorang anak pengennya jadi pelukis. Karena dia senang dengan dunia art, seni. Tapi orang tuanya paksa untuk jadi dokter. Kenapa? Karena dulu papanya ingin jadi dokter. Tapi orang tuanya tidak punya uang untuk menyekolahkan ke sekolah kedokteran yang mahal. Akibatnya dia drop out. Jadi ketika dia sekarang sudah kaya, dia paksakan anaknya memenuhi impian bapaknya tadi. Dan benar anaknya terpaksa mengikutinya. Walaupun nilainya pas-pasan akhirnya lulus juga saudara. Oh, pada hari wisuda papanya hadir, bangga sekali. Apalagi ketika sang rektor memindahkan tali di topi wisuda anaknya tersebut. Dia senang sekali. Dan ketika selesai acara anaknya mendatangi papanya. Dia bilang, papa senang saya jadi dokter. Oh, senang sekali. Itu impian papa yang sekarang bisa terwujud di dalam engkau. Lalu anak itu berkata, papa ini ijazahnya ya. Ini nilai saya, ini toga dan topi saya sebagai seorang sarjana, sebagai seorang dokter. Saya sudah lakukan ini semuanya untuk papa. Dan sekarang izinkan saya mengikuti kata hati saya. Saya mau jadi pelukis. Kaget orang tuanya saudara. Masih untung gak pingsan. Karena anaknya bilang aku gak suka. Tapi karena papa yang biayai, papa yang paksa. Aku lakukan. Aku jadi dokter. Tapi sekarang berikan aku kesempatan untuk menjadi pelukis seperti aku yang aku inginkan. Oh saudara. Saya harap hal semacam ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jangan memaksa anak melakukan sesuatu demi ego atau gengsi orang tua. Misalnya dengan memaksa untuk anak menjadi orang yang selalu mendapatkan nilai terbaik. Kalau dia dapat nilai 7, kenapa enggak 8? Kalau 8, kenapa enggak 9? Kalau 9, kenapa enggak 10? Kalau 10, kenapa enggak 11? Nah, sakit jiwa orang tuanya, saudara-saudara. Anak diikutkan macam-macam les yang mengakibatkan dia menjadi frustrasi karena kelelahan. Aneh juga kadang-kadang orang tuanya nggak pernah juara kelas. IQ-nya juga nggak terlalu tinggi. Pengen anaknya jadi juara nomor 1 terus menerus. Itu cadangan IQ-nya dari mana? Kita harus realistis. Mencoba melakukan sesuatu yang terbaik tentu penting. Tetapi
selebihnya kita tidak boleh memaksakan kemauan kita. Sehingga akibatnya orang menjadi stres dan frustrasi. Nah saudara sekalian, sekarang kita akan melihat hal apa yang bisa membuat seorang anak merasa diterima oleh orang tua atau keluarganya. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa setiap anak itu unik. Tidak ada dua orang anak yang serupa. Walaupun kita memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Cintanya sama, sayangnya sama. Tapi memang beda. Yang satu misalnya unggul di satu bidang tapi kurang di bidang yang lain. Ya terima. Anak pertama misalnya secara intelektual pinter menghafal. Memorinya luar biasa. Anak kedua tidak seperti anak pertama. Tapi dia suka olahraga. Sesuatu yang sifatnya kinestetik ya. So, gerakan dia berani gitu ya. Kalau lihat ada tangga dia berani manjat. Yang pertama mungkin cuma lihat-lihat saja. Dia agak takut-takut. Ini kan keunikan setiap anak. Karena itu mari kita terima kelebihan dan kekurangan anak kita apa adanya. Yang kedua, bagaimana supaya anak bisa diterima? Dengarkan apa yang dikatakan anak. Berkomunikasi dengan baik dengan anak. Jangan apa-apa membentak. Diam lu. Bikin ribut aja. Sehingga anak merasa tidak diterima. Ada satu penelitian yang mengatakan seorang anak yang tumbuh sampai usia 15 tahun. Itu kira-kira punya 500.000 pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana. Nah orang tuanya harus berusaha memberikan jawaban. Karena itu adalah masa perkembangan otak dari anak. Sehingga dia juga perlu jawaban-jawaban yang baik. Jangan jawaban yang sembrono, asal-asalan. Pak, Ma, saya asalnya dari mana? Waduh, nggak tahu ya. Tapi ada itu burung bangau bawa kamu terbang lalu dijatuhkan ke sini. Sejak itu dia stres. Waduh, saya bukan anak papa mama, anak burung bangau rupanya. Nah ini kan jawaban ngawur, saudara-saudara. Atau ada seorang anak nanya kepada mamanya. Lagi mamanya sibuk, saudara. Ma, kenapa rambut mama sekarang banyak putih-putihnya? Ah, itu karena kamu nakal tahu. Udah jangan banyak ngomong. Semakin kamu nakal, rambut mama semakin putih. Tiba-tiba anak itu bilang, ya udah terima kasih Ma. Loh, kenapa terima kasih? Saya sebetulnya pengen tahu kenapa rambut nenek putih semuanya. Oh, rupanya mama itu nakalnya luar biasa. Sampai rambut nenek putih semuanya. Lah ibunya nggak bisa ngomong, saudara sekalian, karena ngejawab sekenanya. Nah, kemudian kita juga bisa membantu agar anak kita mendapatkan kepuasan dari apa yang berhasil dikerjakannya. Bantu dia menyukai dirinya sendiri. Kalau bikin sesuatu jangan selalu harus dibantu oleh saudara. Biarkan dia berkreasi, biarkan dia berusaha. Bahkan kadang-kadang gagal nggak apa-apa. Sehingga ketika dia berhasil dia merasa percaya diri. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Saudara, penerimaan adalah hal yang akan membuat anak kita menjadi anak yang unggul. Hal kedua yang sangat dibutuhkan dalam jiwa seorang anak adalah penghargaan. Kita perlu diperhatikan. Kita adalah orang yang menginginkan penghargaan, dicintai. Sebab kalau kita tidak merasa diri kita berharga, kita akan minder, rendah diri. Saudara-saudara, anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya akan berusaha mencari perhatian. Caranya macam-macam. Misalnya menumpahkan susu, melemparkan barang, supaya dia bisa menarik perhatian orang tua kepada dia. Kalau anak itu sudah jadi remaja, mungkin dia akan ngebut-ngebutan, menggunakan pakaian yang aneh-aneh, ya, tato sana, tato sini, walaupun mungkin orang tua melarang. Terjerumus di dalam narkoba. Seringkali hal itu merupakan hal yang digunakan untuk menarik perhatian orang tua. Yang mungkin hanya memberikan uang, tapi tidak pernah memberikan waktu yang cukup, perhatian. Saudara, ini adalah sebuah pukulan bagi orang tua. Tetapi itu terjadi karena anak merasa dirinya diabaikan. Dan sebetulnya begini, anak ketika berbuat salah, dia merasa lebih baik ditegur. Bahkan kadang-kadang mungkin dipukul dengan rotan.
Daripada diabaikan, ya mau benar mau salah, nggak ada respon dari orang tua, dianggap nggak ada, itu sangat menyakitkan. Saudara-saudara, penghargaan akan membuat harga diri menjadi berarti. Kalau saya baca dalam Matius 3 ayat yang ke-17, ketika Yesus dibaptis, Bapa bicara kepadanya dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Oh lihat Bapa Sorgawi, mengucapkan secara langsung penghargaan kepada anak yang dicintainya. Jangan cuma diem, jangan cuma tahan di dalam hati. Oh aku sayang sama anakku tapi nggak usah ngomong, takut nanti dia manja. Oh justru salah, Bapa Sorgawi juga mengucapkan kata-kata kasih kepada anaknya. Nah jika demikian bagaimana agar anak kita merasa dirinya berharga? Yang pertama, ajar anak membantu pekerjaan rumah tangga. Sehingga dia merasa diperlukan. Walaupun mungkin hal yang simpel, yang sederhana. Beri tanggung jawab kepada dia. Misalnya ketika orang tua mencabut rumput di halaman. Libatkan saja anak saudara. Walaupun mungkin apa yang dia lakukan sangat terbatas. Tapi dia merasa bekerja bersama dengan orang tuanya. Dan puji mereka bukan karena hasil yang sempurna. Tapi karena usaha yang mereka lakukan. Saya ingat pada waktu anak masih kecil, kalau ada tamu kadang-kadang dia ingin membawa minuman untuk dihidangkan kepada tamu. Nah kadang pembantu bilang, awas pecah, jatuh dan sebagainya. Tapi dia paksa mau bawa minuman itu, kadang-kadang agak tumpah-tumpah sedikit. Apa yang kita lakukan? Wah hebat, luar biasa. Dan begitu dia bisa taruh di meja, dia bilang kepada tamunya, silakan minum. Wah luar biasa sekali. Puji mereka bukan karena hasil yang sempurna, tapi karena usaha baik yang mereka lakukan. Kemudian perkenalkan anak dengan nama mereka. Karena nama adalah kata-kata yang terindah bagi seseorang. Ini anak saya namanya si A misalnya, saudara sebutkan ya. Dan keterangan tentang dirinya. Sehingga anak itu merasa pribadi yang dihargai. Kemudian izinkan anak berbicara untuk diri mereka sendiri. Jangan kita selalu menjawab atas nama anak kita karena menganggap anak kita tidak berarti, tidak layak untuk bicara sendiri. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang datang dari kampung membawa anaknya, saudara-saudara. Pak, tolong ini ya dididik jadi mahasiswa teologi yang baik nanti jadi hamba Tuhan seperti Bapak begitu. Wah dia cerita terus macam-macam. Anaknya diam. Saya tanya kepada anaknya, kamu memang ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan? Anak belum sempat ngomong, bapaknya yang ngomong. Oh iya Pak, dia memang ada panggilan, dia akan menggantikan saya. Kamu sungguh-sungguh di sini mau belajar bukan karena didorong orang tua, tapi karena kemauan pribadimu. Si anak mau ngomong, sudahlah pokoknya kamu harus nurut Papa. Kamu ikuti saja apa yang Papa sampaikan kepadamu. Tolong Pak, titip ya. Dididik jadi hamba Tuhan. Saya bilang gak bisa Pak. Orang sekolah teologi itu mesti ada panggilan. Tergantung dari anaknya. Waktu saya ngomong gitu anaknya nyaut. Bener, saya sebetulnya gak mau ke sini. Saya gak mau jadi pendeta. Saya mau sekolah umum. Tapi Papa paksa saya. Wah jadi mau ribut di depan saya. Saya bilang tenang, tenang. Bapak jangan paksakan. Walaupun apa yang engkau pikir itu baik. Tapi belum tentu baik bagi anakmu. Jadi runding di rumah. Runding. Dan setelah ada kemantapan, kalau memang ada panggilan boleh. Tapi kalau nggak ada panggilan jangan. Nanti percuma. Baru belajar berapa hari, Papa udah pulang ke kampung, nyusul juga pulang. Atau bahkan pergi ke tempat yang lain. Mereka keluar dari ruangan kantor saya. Dan nggak pernah datang lagi, saudara sekalian. Karena memang itu pemaksaan dari orang tua kepada anak. Dan tentu itu bukan hal yang baik. Ingat, anak kita sebetulnya bukan anak kita. Dia adalah anak Tuhan yang dititipkan untuk sementara waktu kepada kita. Izinkan Tuhan mengatur jalan hidupnya. Dan bukan hanya karena kemauan dan keinginan kita saja. Agar dia merasa berharga. Kemudian kita juga bisa membuat anak merasa berharga kalau kita meluangkan waktu bersama dengan dia. Satu kali ada seorang anak yang suka lihat ayahnya itu sering mencuci dan merawat mobilnya.
Lalu satu kali anaknya ini masih kecil ngomong sama papanya. Papa, mobil papa mahal ya, bagus ya. Iya dong, mahal, jadi harus dirawat. Supaya kalau nanti dijual, berapa tahun lagi harganya masih bagus. Lalu anaknya bilang, Papa, rasanya saya tidak terlalu berharga seperti mobil papa ya. Karena papa kelihatannya suka kasih waktu buat mobil, tapi jarang kasih waktu buat saya. Kaget bapaknya, anaknya bisa ngomong seperti itu. Saudara ingat, kasih bagi seorang anak dieja sebagai waktu. Berikan quality time, waktu yang berkualitas bagi anak-anak kita sehingga dia merasa berharga. Yang ketiga, yang terakhir, kebutuhan dasar di dalam jiwa seorang anak yang bisa membuat anak menjadi pribadi unggul adalah perasaan dicintai. Ada seorang psikiater bernama William Glasser berkata, penyakit jiwa itu nggak ada. Yang ada hanyalah orang yang frustrasi karena mereka tidak bisa mencintai dan dicintai. Victor Hugo, seorang penulis, berkata, kebahagiaan yang terutama dalam hidup ini ialah adanya kepastian bahwa kita dicintai. Saudara-saudara, kita itu akan rasa diri kita berharga kalau kita merasa ada orang mencintai kita. Kelaparan emosional sama bahayanya seperti kelaparan fisik. Kalau saudara kurang makan, akibatnya kelaparan. Tapi kalau engkau kurang cinta kasih, engkau juga akan kelaparan secara psikis, dan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah sekarang bagaimana caranya agar anak kita merasa dirinya dicintai, terutama oleh orang tua, yaitu kita sendiri. Yang pertama, ayah dan ibu harus saling mencintai. Karena cinta di antara orang tua akan mempengaruhi kemampuan anak untuk mencintai. Adalah salah kalau kita berpikir anak harus dicintai lebih daripada pasangan hidup. Enggak, saudara. Suami harus cinta kepada istri. Dan ketika keduanya saling mencintai, anak akan berbahagia. Anak akan merasa aman. Anak memperoleh sebuah contoh kehidupan pasangan yang kompak, harmonis satu dengan yang lain. Dan itu menjadi modal yang sangat besar bagi anak tersebut ketika dia menikah di kemudian hari. Jadi bagaimana cara saudara mencintai anak? Cintai pasanganmu. Sehingga anak merasa dia berada dalam keluarga yang penuh keharmonisan dan cinta. Saya ingat dulu kala ya, ada seorang suami ketika habis nikah, dia kasih hadiah berupa kaset. Zaman itu kan masih pakai kaset. Lalu istrinya bilang, ini kaset apa ini? Puter aja. Begitu diputer, saudara, bunyinya suara dari suaminya. Itu bolak-balik tuh sejam. I love you, I love you, I love you, I love you. Kenapa kamu kasih kaset ini? Gini, setelah kita nikah mungkin saya terlalu sibuk. Jadi saya nggak sempat ngomong I love you. Jadi kalau kamu kangen, saya ngomong I love you, setel aja kaset ini. Ibu-ibu, apa ada yang mau terima kaset model seperti itu? Nah, tentu tidak ada yang mau seperti itu. Karena itu cinta mekanis. Tuhan ingin agar kita sebagai suami dan istri saling mengasihi. Yang kedua, saudara sekalian, penting untuk memberitahu kepada anak bahwa mereka dikasihi. Ucapkanlah itu. Papa sayang kamu, mama sayang kamu. Kiranya Tuhan memberkati kamu ya. Seperti Bapa berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ucapkan perkataan cinta itu. Ketiga, nyatakan cinta dalam tindakan. Memeluk anak, mencium dengan kasih, atau melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa mereka dikasihi oleh Anda sebagai papanya atau mamanya. Cinta itu memerlukan tindakan. Orang tua harus memberikan perhatian. Lebih daripada uang, lebih daripada sekedar hadiah. Berikan perhatian kepadanya. Saudara, saya membiasakan diri kalau hari ulang tahun anak, ulang tahun istri atau orang tua, kita berusaha untuk berkumpul sebagai satu keluarga. Makan bersama, doa bersama, foto bersama. Dan itu adalah hal yang sangat menarik karena kita merasa bagian dalam sebuah keluarga yang saling mengasihi.
Yesus juga melakukan perbuatan nyata kepada anak-anak yang masih kecil. Dan tentu saja apa yang dilakukan Yesus harus kita teladani. Seperti dalam Markus 10 ayat 13-16, firman Tuhan berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Haleluya. Ada 3 kebutuhan dasar dari anak. Yang pertama adalah penerimaan. Kedua adalah penghargaan. Dan yang ketiga adalah rasa dicintai. Saudara-saudara, kalau kita selama ini dalam keluarga merasa belum memberikan porsi yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita, maukah kita melakukan itu sekarang? Bagi saudara yang sudah cukup lanjut usia, engkau juga bisa melakukan bagi cucumu, bagi orang yang ada di sekitarmu. Hargai orang yang ada. Terima mereka sesuai dengan kelebihan atau kekurangannya. Cintai mereka dengan tulus. Sehingga mereka akan menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang tua yang saleh, yang bisa menanamkan benih-benih kebajikan yang baik kepada anak-anak dan generasi berikutnya. Supaya mereka juga menjadi anak-anak unggul yang hidup berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, memiliki jiwa yang sehat, menjadi berkat bagi lingkungan. Kalau ada di antara kami merasa bahwa karakter kami kurang baik, kami kurang bisa mengekspresikan cinta di dalam perkataan, dalam perbuatan. Tolong mampukan kami. Kami mau berubah dan lakukan perubahan itu sekarang dalam diri kami. Sedikit demi sedikit kami berubah ke arah kemajuan yang lebih baik. Memberikan lebih banyak perhatian. Berbicara penuh kasih. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.